Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Fadli Alfiansyah dengan RP 15/2023 kasus 90. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas 8, di mana di sini ada dua modul. Mungkin langsung saja ke modul yang pertama, yaitu pertama menggunakan dataset dari tabel 7.1, di mana 7.1 itu adalah tabel yang berisikan informasi terkait gender, umur, hipertensi atau enggak, atau punya penyakit hati atau tidak, dan seterusnya. Lalu menentukan probabilitas dari dataset tersebut. Langsung saja di sini. Pertama kita punya datasetnya. Ini datasetnya sesuai dengan tabel yang pertama. Lalu kita harus menentukan probabilitas seseorang kena stroke jika diketahui beberapa parameter ini. Tinggal kita masukin aja parameternya ke targetnya. Lalu setelah itu menghitung probabilitasnya dengan cara kita ketahui panjang dari stroke yang yes dan no di sepanjang data frame-nya. Lalu setelah itu hitung kemungkinannya dengan cara mencari tahu terkait yes atau no-nya, sehingga kita dapatkan kemungkinan stroke-nya itu sekitar segini, sedangkan tidak stroke-nya segini. Dan kesimpulan, menderita stroke, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan dataset yang telah diberikan buat program sederhana untuk menampilkan deskripsi dari dataset tersebut. Pertama, kita punya dataset ini, healthcare dataset stroke data. Lalu kita tampilkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih. Lalu dengan menggunakan split pemisahan antara 15, 12, 25 dan juga 30, tentukan kinerja sistem model yang akan diuji. Nah, langsung saja kita ke kodenya mungkin ya. Di sini ada beberapa, tadi kan ada disebutin 15, 25 dan 30. Nah, langsung kita tes aja. Kita bentuk ke dalam sebuah model dengan split yang tadi terus sudah diberikan. Nah, ini yang 15% dengan akurasinya segini, dan data ujinya juga segini, cukup tinggi. Lalu di saat yang kedua 25% itu ada peningkatan sedikit di 0,09. Lalu yang terakhir terjadi penurunan sebanyak 0,01%. Dan kita harus mempresentasikannya menggunakan convolution matrix. Nah, ini convolution matrixnya yang 15%, 25%, dan 30%, di mana yang agak kacau modelnya tuh sebenarnya di yang 25% ya, karena di sini ada false true-nya, false true-nya cukup banyak, kurang lebih kayak gitu. Lalu di 30% juga sama di bagian no stroke-nya, kurang lebih seperti itu untuk modul 8 yang pertama. Lalu modul 8 yang kedua itu kita harus melakukan normalisasi terhadap tabel 1 ini, berarti ya, menggunakan z-score, min max, decimal scaling, sigmoid, softmax, L1 dan L2. Di sini kodenya cukup simpel karena kita sebenarnya cuma merubah rumus-rumus yang digunakan ya. Kurang lebih seperti ini. Sampai ke L2 akhirnya. Lalu bagian yang kedua adalah lakukan standarisasi terhadap tabel 1 dengan menggunakan standarisasi pembagian interval, pembagian dengan standar deviasi, dan juga standarisasi z-score. Kurang lebih sama juga, tinggal dimasukin rumus-rumusnya sesuai dengan kebutuhan, maka akan dihasilkan kurang lebih seperti ini. Ini normalisasi dari z-score, terus min max, decimal scaling, sigmoid, softmax, L1 dan L2, lalu standarisasi pembagian interval, pembagian standar deviasi, dan juga pembagian standarisasi dari z-score.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.